Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah pada semester 1 kemarin mata pelajaran fikih yaitu dari bab 1 sampai bab 3. Dan alhamdulillah sudah terselesaikan. Nah, untuk semester 2 ini kita mulai dari bab 4. Baik, kita mulai saja bab 4 yaitu tentang sholat Jumat. Sekali lagi, untuk semester 2 ini kita mulai dari bab 4 yaitu dengan judul sholat Jumat. Lanjut, ini peta konsep ya, atau peta kompetensinya sholat Jumat. Meliputi yang pertama sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, dan yang keempat atau yang terakhir keterampilan. Nah, yang pertama sikap spiritual. Meliputi yang pertama menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua menjaga ketertiban ketika sholat Jumat. Yang kedua sikap sosial. Meliputi yang pertama disiplin saat sholat Jumat. Yang kedua disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga pengetahuan. Meliputi yang pertama memahami ketentuan sholat Jumat. Yang kedua menerapkan ketentuan sholat Jumat dalam praktek sholat Jumat. Yang keempat atau yang terakhir keterampilan. Meliputi melafalkan bacaan sholat Jumat dengan benar. Yang kedua mempraktikkan sholat Jumat dengan benar. Lanjut. Yang berikutnya A. Ketentuan sholat Jumat. Pada subbab ini kita akan membahas tentang pengertian sholat Jumat. Hukum sholat Jumat, syarat sah dan syarat wajib sholat Jumat, waktu sholat Jumat, serta sunnah hari Jumat. Yang pertama, pengertian sholat Jumat. Apa kamu tahu apa yang dimaksud sholat Jumat? Sholat Jumat adalah aktivitas ibadah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi lelaki muslim setiap hari Jumat yang menggantikan sholat zuhur. Setidaknya ada 5 hal yang harus ada dalam khutbah Jumat. Kelimanya disebut sebagai rukun khutbah Jumat. Sedang rukun khutbah Jumat yaitu yang pertama atau yang A, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang B, bersolawat
pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang C, berwasiat takwa. Yang D, membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khutbah. Yang E atau yang terakhir, berdoa untuk kaum muslimin pada khutbah kedua. Nah, tanpa kelima hal ini, khutbah Jumat tidaklah sah. Oleh karena itu, apabila nanti kita ditugasi untuk menjadi seorang khatib, kita harus berhati-hati. Karena apabila khutbah tidak sah, maka sholat Jumatnya juga tidak sah. Berikutnya atau selanjutnya, hukum sholat Jumat. Mengapa kita melakukan sholat Jumat? Sholat Jumat merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, melaksanakan sholat Jumat merupakan salah satu bentuk ketaatan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil tentang diwajibkannya sholat Jumat yaitu Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10. Serta ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qutiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berikutnya, artinya apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Baik, selanjutnya yang ketiga, syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Pada subbab berikut ini kita akan membahas syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Apa itu syarat wajib sholat Jumat? Syarat wajib adalah ketentuan tentang orang yang diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Nah, siapa saja orang yang wajib sholat Jumat? Setelah memperhatikan hadis riwayat Abu Daud pada subbab hukum sholat Jumat di atas, dapat kita simpulkan bahwa sholat Jumat diwajibkan bagi setiap muslim kecuali budak atau hamba sahaya, wanita, anak kecil,
dan laki-laki yang sedang sakit. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa syarat wajib sholat Jumat atau syarat orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat antara lain: A. Beragama Islam, B. Laki-laki, C. Baligh, D. Merdeka, E. Berakal sehat, dan F. Bermukim di daerah tersebut. Selanjutnya, syarat sah sholat Jumat antara lain: A. Sholat Jumat dan kedua khutbahnya dilaksanakan pada waktu zuhur. Jika khutbah Jumat dibacakan sebelum waktu zuhur tiba, maka sholat Jumatnya tidak sah. Yang B. Sholat Jumat dilaksanakan di area pemukiman warga. Tidak boleh melaksanakan sholat Jumat selain di pemukiman warga. C. Dilaksanakan secara berjamaah oleh minimal 40 orang yang memenuhi syarat wajib Jumat. Yang D. Tidak bersamaan dengan sholat Jumat lain di satu daerah. Yang E. Didahului 2 khutbah. Berikutnya, yang nomor 4, waktu sholat Jumat. Waktu sholat Jumat sama dengan waktu sholat zuhur pada hari Jumat, yaitu ketika matahari mulai tergelincir menuju arah tenggelamnya sampai ketika bayang-bayang seukuran bendanya. Yang kelima, amalan sunnah sebelum sholat Jumat. Hari Jumat adalah hari yang istimewa bagi umat Islam. Hari Jumat disebut juga sebagai Sayyidul Ayyam atau penghulu hari. Ibadah-ibadah yang kita laksanakan pada hari Jumat juga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Dapat kita laksanakan di hari Jumat, ya. Antara lain, nih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beberapa kesunahan yang dapat kita laksanakan di hari Jumat, antara lain mandi Jumat, menyikat gigi sebelum sholat Jumat. Yang C. Memotong kuku, menggunting kumis, menyisir rambut. Yang D. Membersihkan kepala. Yang E. Memakai pakaian yang baik dan bersih
diutamakan yang berwarna putih. Yang F, memakai wangi-wangian. Yang G, bersegera datang ke masjid sebelum khotib naik mimbar. Yang H, sholat sunnah tahiyatul masjid sebelum duduk di masjid. Yang I, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir doa. Dan yang terakhir, memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, yang B, tata cara sholat Jumat. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa sholat Jumat wajib bagi setiap muslim laki-laki yang dewasa, maka wajib bagi kita terutama muslim laki-laki untuk mempelajari tata cara sholat Jumat yang baik dan benar. Berikut akan kami jabarkan tata cara sholat Jumat beserta kesunahan yang dapat kita laksanakan sebelum sholat Jumat. Yang pertama, nomor 1, ketika masuk masjid disunahkan mendahulukan kaki kanan dan membaca doa masuk masjid. Yang kedua, setelah masuk masjid jangan duduk terlebih dahulu, namun laksanakanlah sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Yang ketiga, perbanyaklah berzikir, bersolawat dan membaca Al-Quran sambil menunggu khutbah Jumat dimulai. Yang keempat, sesaat sebelum khutbah Jumat dimulai, kita dapat melaksanakan sholat sunnah qobliyah maksimal 4 rakaat. Yang kelima, dengarkan secara seksama khutbah yang dibacakan khatib. Yang keenam, selesai pembacaan khutbah, sholat Jumat dimulai. Yang nomor 7, sholat Jumat dilaksanakan persis seperti tata cara sholat fardu. Yang 8, sholat Jumat dilaksanakan 2 rakaat. Yang 9, selesai sholat Jumat kita berzikir dan berdoa terlebih dahulu. Yang nomor 10, selesai berdoa keluar dari masjid dengan mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu dan membaca doa keluar masjid. Selanjutnya, apa yang harus dilaksanakan makmum masbuk sholat Jumat? Berikut penjelasannya. Yang pertama atau nomor 1, untuk makmum masbuk yang hanya tertinggal 1 rakaat sholat Jumat, maka ia cukup menambah 1 rakaat sholat saja. Yang kedua, untuk makmum masbuk yang tertinggal 2 rakaat sholat Jumat, ia harus menyempurnakan sholat 4 rakaat. Yang ketiga, untuk makmum masbuk yang ketinggalan sholat Jumat, ia harus mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur.
Berikutnya, yang C, keutamaan sholat Jumat dan bahaya meninggalkan sholat Jumat. Terdapat beberapa keutamaan berdisiplin sholat Jumat, antara lain. Yang pertama, mendapat pahala puasa dan sholat setahun. Yang kedua, menghapuskan dosa di antara 2 Jumat. Yang ketiga, mendapatkan pahala berkurban. Berikutnya, bahaya meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja antara lain. 1. Akan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ditulis sebagai orang munafik. Diriwayatkan dari Usamah RA radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salasa jumu'atin min khairi qudrin tiba minal munafiqin." Yang artinya, siapa yang meninggalkan 3 Jumat sholatnya tanpa uzur, alasan yang dibenarkan, maka ia ditulis termasuk golongan orang-orang munafik. Hadis riwayat At-Tabrani. Anak-anakku yang soleh dan solehah, baik karena sudah diterangkan walaupun secara singkat, mudah-mudahan anak-anak dapat atau bisa memahaminya. Untuk itu, seperti biasa, Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak. Ya, nanti kerjakan di Ayo Berlatih. Anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk itu kita cukupkan sekian saja pembelajaran mata pelajaran fikih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.